Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, ayolah ikhwah, kita lanjutkan pembahasan sorof ya. Kemarin kita sudah selesaikan bina nakis ya Pak. Halaman 132 133. Nakis sudah ya? Udah ya. Sekarang lafif. Lafif mafruk dan lafif makrun. Baik kawan. Untuk yang nakis lafif ini kan tergolong dia mu'tal akhir ya. Jadi nanti wazannya sama dengan dawa yudawi yang di atas itu. Polanya sama. Ada yang masih ingat lafif mafruk apa mas? Fa dan lam, fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya di situ kan wala ya, wawu kan fa fi'ilnya huruf ilat yaitu wawu. Kemudian la di situ lam fi'ilnya berupa huruf alif. Ya, wala yuwali. Ya, saling berkasih sayang, tolong menolong, loyalitas ya, Pak. Mualat ya, mualah. Silakan disamakan dengan ini ya. Dawa tasrifnya. Tafadhol. Wala yuwali muwalatan wilaan muwalin muwalan wali la tuwali muwalan. Ya, di sini seperti biasa untuk isim maf'ul, kemudian isim zaman, isim makan sama ya, wazannya muwalan sama. Untuk isim fa'ilnya dia menjadi kasratain, jadi muwalin, jadi isim mangkus Pak. Aslinya apa? Al-muwali kalau ada alif lamnya, al-muwali gitu Pak ya. Karena alif lamnya dibuang maka dia hilang ya-nya. Jadi muwalin, orang yang bertolong-tolongan. Kita sudah baca dulu ya di pembahasan ini ya. Ketika kita bahas di usul salasah tentang konsekuensi bagi orang yang bertauhid. An-naman atau ar-rasul ya, kemudian an-naman atau ar-rasul la yajuzu muwalatu. Gitu Mas ya? Muwalatu. Itu ada kalimatnya. Ini ketemu di sini. Ya, saling bertolong-tolong menolong, saling berloyalitas. La yajuzu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Maka dia nggak boleh ya bertolong-tolongan atau berkasih sayang, berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu orang yang konsekuensi orang yang bertauhid. An-naman atau ar-rasul wa wahhadallah. Yang mentauhidkan Allah maka dilarang berloyalitas. Baik, langsung aja ya kawan. Sekarang wasa. Wasa yuwasi. Sama artinya menolong ya. Kalau yang wala kan tolong menolong. Nah ini wasa menolong. Seperti nasoro. Sinonim dari nasoro. Tafadhal. Wasa yuwasi wasa wisaan muwasin
muwasan, wasi, la tuwasi, muwasan. Ya, artinya menolong. Nanti kalau orang yang menolong apa ya, Pak? Wasi, muwasi ya, muwasin, muwasin. Kemudian wakho, maksudnya ya, wakho bersahabat. Wakho yuwahi, wakho yuwahi, muwakhotan, wikhoan, wikhoan, muwakhin, muwakhon, wahi, la tuwahi, muwakhon. Ya antum kalau ingin ngasih nama anaknya yang orang yang bersahabat, berarti muwakhin gitu ya. Ada nggak nama orang muwakhin? Ya, muwakhin gitu ya kan ya. Jadi biar anaknya itu gampang bergaul gitu ya, gampang bersahabat. Kasih nama muwakhin. Ya, tapi jarang kayaknya ya. Ada nama muwakhin ya. Ada nggak nama muwakhin? Nggak ada mas. Baik, sekarang wafa, sempurnakan, menyempurnakan. Wafa yuwafi muwafatan. Wafa yuwafi muwafatan. Wifaan, wifaan, muwafin, muwafan, wafi, la tuwafi, muwafan. Selesaikan aja ya kan ya. Selesaikan bab ini ya. Lanjut aja. Sekarang lafif makrun. Kalau makrun apa lafif makrun? Ya. Nah, jadi ain dan lam fi'ilnya berapa huruf? Ilat. Kita lihat sawa. Wawu sama alif ya. Di situ contohnya. Sawa. Wawu sama alif. Di situ ain dan lamnya sama. Yaitu huruf berupa huruf ilat. Ain dan lamnya berupa huruf ilat. Silakan. Sawa yusawi masih sama polanya dengan dawa. Sawa yusawi musawatan. Siwa. Siwaan. 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 Musawin. Musawan. Sawi. La tusawi. Musawan. Isim fa'ilnya musawin ya. Ini sering muncul juga nih. Sering muncul di kitab-kitab ini. Musawah itu sering muncul. Artinya sama atau menyamai. Baik, kemudian qawa. Qawa yuqawi. Silakan Iwan. Qawa yuqawi muqawatan qiwaan qiwaan muqawin muqawan qawi la tuqawi muqawan. Ya, ini untuk nama orang berarti apa? Isim fa'ilnya muqawin. Yang suka mengalahkan, Mas. Ya. Baik, sekarang kawa memakai. Tinggal dua lagi nih. Kawai, kawai, kawi, mukawatan, kiwaan, kiwaan, mukawin, mukawan, kawi, latu kawi, mukawan. Memakai ya, mukawin. Baik, dawa nih. Dawa tadi sudah ya? Sudah Mas ya? Mengobati yang dicontoh itu, dawa. Gak apa, kita sekali lagi yuk. Dawa yudawi.
dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawi latu dawi mudawan, artinya mengobati. Ini sudah ya, ini dicontoh sudah ada di atas. Baik, berarti selesai ya. Sulasi mazid tambahan satu huruf dari bab fa'ala. Bab pertama apa ya kawan? Sulasi mazid bab pertama fa'ala, ditasydid Pak ya, ain fi'ilnya. Nah, sekarang tambahannya di fa fi'ilnya, yaitu alif fa'ala panjang. Fa'ala. Nah, besok nanti insya Allah kita masuk bab yang ketiga yaitu af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Begitu. Masternya cuma satu ya, kalau af'ala. Kalau sedangkan masternya ada berapa itu? 3 ya kawan. Mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Ada 3. Yang 4 itu malah yang bab pertama itu. Fa'ala ya. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Ada 4 itu masternya. Baik, kita lanjut baca ya kawan ya. Belajar baca dulu. Baik, saya mana kawan? Sampai kemarin tentang makna rob ya. Betul? Gimana Mas Adi? Makna rob. Jadi sudah masuk poin pembahasan tentang siapa robmu. Wa idza qila laka man rabbuka ya. Mengenal siapa rob kita. Man yakra? Siapa yang baca? Tafadhal. Coba dibaca ulang aja. Wa idza qila laka man rabbuka. Nanti sekalian sama yang di bawahnya itu lanjutannya. Tafadhal Mas Adi. Wa idza qila laka. Faida ya? Di antum ada fa-nya enggak? Enggak ada. Di nuskhah yang lain, manuskrip yang lain ada faida. Antum baca yang di sini aja enggak apa. Silakan ya, Wan. Ya, dibaca aja dulu biar nanti anak jelasin yang bawahnya. Ayo bagus. Man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alam binikmatihi wa huwa ma'budi laisa ma'bud siwahu wa dalilu qawluhu Ta'ala. Kalau antum baca ta'ali apa artinya, Pak? Hah? Gimana Mas Rueda?
Iya, kalau ta'al berarti antum apa namanya? Minta kemari kemari tadi kemari. Cuman untuk khitabnya untuk wanita. Ya ta'ali. Kalau laki-laki kan ta'al, ta'ala gitu aja kan. Kalau ta'ali nanti antum minta suruh ke sini, kemarilah gitu ya. Ya. Jadi setelah baca fatal nanti artinya nih. Ya. Ta'ala alhamdulillah. Rabbil alamin. Mm-mm. Wa qulu Mm-mm. ma Siwallahi. siwallahi a alim Ah, alamun. alam Mm-mm. wa ana wa ida Wahidun. Ism fa'il ya? Fa'ilun. Wahidun. wa ibu Mm. man Min. min dalika Alam. Ah, alami. Ya. Gak apa-apa salah. Kalau benar berarti antum udah pintar. Tutup aja kajiannya. Udah pintar Pak ya. fa'in qabla Fa in qila laka fa'in qila laka bima arafta bima arafta rabbika faqul faqula baya biayatihi Heeh. wa makhluqatihi. wa makhluqatihi. Naam hasbuk. Baru ayati bihi Al-lailu wan nahari wan naharu. wan nahar wasyamsu wal qamaru wa man wa min makhluqatihi as-sama wati Heeh. Samawati. as-samawati as-sab'i wa man Fi wa min waman fi benar waman wa man fihi hinna wa man fihinna wal ardi wal arduna. Nah ini ada jamak mudzakkar salim. Heeh. as-sab'i As-sab'u. as-sab'u wa man fihinna Heeh. wa ma bainahuma. Nah, hasbuk cukup Mas. Barakallahu fikum. Juzitum khairah. Insyaallah. Ada proses hewan ya. Semuanya ada prosesnya. Baik. Jadi beliau sekarang akan membahas tentang usul salasah. Diawali dari landasan yang pertama, yaitu mengenal siapa Rob kita. Dan ini pertanyaan ya kawan ya. Saya ulangi lagi ya kawan. Metode beliau seperti metode tanya jawab. Ya, jadi metode yang digunakan di sini dalam menyajarkan ilmu, menyampaikan ilmu ya metode tanya jawab. Ya, karena dengan demikian insya Allah akan mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca.
Fa idza qila laka, apabila engkau ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fakul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang rabbani, memeliharaku, wa rabba jami'al alamin, dan memelihara seluruh alam semesta, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Kalau di sini kan binikmatihi ya kan ya. Kalau di nushah yang lain pakai jamak taksir, Pak. Bini'amihi. Nikmah jamaknya nih ni'am. Sama, cuman bedanya di manuskrip lain pakainya jamak, di sini pakainya mufrad ya. Nikmah itu mufrad, kalau ni'am jamak. Intinya maknanya sama ya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dialah Allah sesembahanku. Tidak ada sesembahan bagiku melainkan Dia, yaitu Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi. Ingat ikhwan, kalau ada isim jatuh setelah siwa, itu nanti sebagai mudhaf ilaih. Ya, dibaca siwallahi. Siwa itu punya saudara, di antaranya ini. Nanti antum dapati ya, pasti dapat ini. Ada siwa dengan kasroh sinnya ya. Ada sawa, nanti ada suwa, Nah ini sama ini. Ini teman-temannya nih. Satu varian ini. Siwa, sawa, suwa. Satu lagi ada ghair. Kalau ghair udah beda ya. Ini satu varian. Ini sama ya. Ini nanti setelah isim ini Pak, ada isim jatuh setelah ini. Nanti sebagai mudhaf ilaih ya. Nanti dibaca jar. Jadi siwallahi. Jangan baca siwallahu ya. Tapi siwallahi. Pasti dijarkan. Karena sebagai mudhafun ilaih. Jatuh setelah 4 ini ya. Siwa, sawa, sama suwa. Gimana? Maknanya nanti artinya seperti ilah, kecuali. Melainkan. Seperti ilah, kecuali mas. Tadi. Gimana? Ya sama semuanya maknanya. Ghair, melainkan, kecuali. Gitu. Semacam itu. Baik kawan, kita akan jelaskan ya. Di sini beliau ketika ditanya tentang Rob, perhatikan di situ ya. Pertama beliau menjawab tentang rububiyah Allah. Ya, cermati baik-baik kawan. Robku adalah yang memeliharaku, yang mengaturku, yang mengurusi aku, dan juga memelihara seluruh alam semesta. Ini kehebatannya. Ya. Jadi beliau jawab dengan sifat-sifat rububiyah. Tahu rububiyah kan? Yang terkait dengan perbuatan Allah, Pak. Mengatur, menciptakan, memelihara, menguasai, ya kan? Merajai, apalagi ya kawan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, semacam itulah. Pokoknya seluruh perbuatan. Nah kemudian beliau dijawab dengan kalimat wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dan dialah Allah sesembahanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah. Paham maksudnya di sini? Ini apa tauhid apa di sini? Menunjukkan apa? Kemudian beliau pahamkan tentang tauhid apa ikhwan? Uluhiyah. Artinya begini, ini loh yang mampu memelihara alam semesta, yang mampu mengatur seluruh makhluknya,
maka dialah yang berhak untuk disembah. Gitu maunya, Pak. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nggak sebatas pemahaman rububiyah saja, meyakini Allah sang pencipta, mengatur alam semesta, enggak. Kalau seperti itu saja, orang kafir pun dulu, orang kafir Quraisy, musyrikin Pak ya, mengakui. Ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Wala in sa'alta man khalaqahum. Siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab, Allah. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka menjawab, Allah. Ngerti mereka. Tapi apakah mereka dikatakan orang yang bertauhid? Tidak. Karena mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Nah ini intinya di sini. Jadi konsekuensi daripada tauhid rububiyah yaitu apa? Harus mau nggak mau kita tetapkan uluhiyah. Kita harus konsisten, Mbak. Jangan sampai kita mengakui Allah sang pencipta yang mengatur, tapi ibadah diberikan kepada makhluk. Nah ini, nanti dia kontradiksi ya dengan pemahaman tauhid rububiyah. Makanya para ulama menyebutkan sebuah kaidah ya, al-isbat atau isbatu tauhidir rububiyah. Ketika kita menetapkan tauhid rububiyah, yastalzimu, maka mengharuskan, wajib isbata tauhidil uluhiyah. Wajib menetapkan tauhid uluhiyah. Harus lurus, konsisten ya. Jangan kontradiksi. Nah, kenapa orang-orang musyrikin zaman dulu diperangi oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam? Bukan masalah tauhid rububiyah, Pak. Tapi di sini letaknya tauhid uluhiyah. Ya, paham sampai sini ya? Nah, makanya Allah ketika jelaskan tentang tauhid rububiyah, tentang kehebatan-kehebatannya, maka Allah juga perintahkan ibadah, menyembah kepadanya. Seperti surat Al-Baqarah, nah sering sampaikan juga ya Pak ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Aku perintahkan wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Ketika ditanya seperti ini, diperintah seperti ini, pasti orang akan mikir, ngapain saya harus nyembah Allah? Ya kan Pak ya? Apa sih hebatnya dia? Nah, Allah sebutkan tentang kehebatan-kehebatannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah yang menciptakan kalian. Pertama kehebatannya, menciptakan kalian. Dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tidak sampai di situ, Pak. Disebutkan kehebatannya. Kemudian ya kan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah menjadikan bumi ini hamparan sebagai tempat tinggal kita. Was-samaa binaa, langit sebagai apa? Atap untuk berteduh. Kemudian wa anzala lakum minas samaa'i ma'an. Allah turunkan apa tadi? Air hujan dari langit. Rizqal lakum, sebagai bentuk rizki bagi kalian. Nah, lihat disebutkan Pak kehebatan-kehebatannya yang menciptakan kalian, yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi kalian, yang menjadikan langit sebagai atap bagi kalian, menurunkan hujan dari langit. Kira-kira siapa yang bisa seperti ini? Ada enggak selain Allah? Jadi enggak langsung diperintah sembah Allah. Orang juga enggak bodoh, Pak. Akan bertanya, apa sih hebatnya dia? Saya harus sembah dia. Makanya Allah sebutkan bagaimana kehebatan-kehebatannya, sisi-sisi rububiyahnya. Baru Allah katakan di situ di ayatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sedikit pun engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalau kau sudah paham, sudah ngerti kehebatan Allah, maka sembah itu hanya menyembahnya kepada Allah saja, dan jangan kalian jadikan tandingan-tandingan. Nanti jangan disekutukan. Wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau tahu kan? Enggak ada selain Allah yang bisa hebat seperti itu. Enggak ada kan? Nah, makanya jangan sekutukan Allah dan sembahlah hanya kepada Allah. Itu Pak, bagaimana Al-Quran mengajak kita berpikir kritis, berpikir cerdas. Ya, sama dengan ini. Ya, beliau ini juga sama menyebutkan bahwasannya ketika Allah memiliki sifat rububiyah yang mengatur seluruh alam semesta, maka dia pula yang berhak untuk disembah.
Artinya Mas ya, ini kedalaman beliau ya dalam memahamkan. Kemudian beliau membawakan dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tauhid apa ya? Terkandung tauhid apa di sini? Rabb. Berarti rububiyah yang mengatur alam semesta. Nah, mungkin dari sisi bahasa Arabnya ya, kenapa di sini alhamdu tidak menggunakan fiil madhi atau fiil mudhari? Tapi di sini menggunakan apa? Isim masdar. Alhamdu. Fa'lan maksudnya kan? Hamdan. Apa rahasianya, Pak? Ada rahasianya di sini. Kenapa nggak bilang ini aja? Ahmadullah Rabbal Alamin. Atau Nahmadullah Rabbal Alamin. Kami memuji Allah Rabb semesta alam. Sama kan artinya? Atau begini. Hamidallah. Hamidnallah. Hamidtu atau hamidna. Pakai dhamir nahnu ya. Hamidnallah Rabbal Alamin. Kami memuji Allah Rabb semesta alam. Kenapa ya, kawan? Gak pakai fiil, tapi menggunakan isim masdar. Ada yang tahu jawabannya? Hah? Inilah kedalaman bahasa Arab ya, kawan. Antum kan belajar kan? Kalau fiil itu menunjukkan apa sih? Fiil madhi apa menunjukkan? Waktu yang lampau. Kalau fiil mudhari yang akan datang. Apakah sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terbatas di waktu lampau saja? Enggak. Apakah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terbatas di waktu yang akan datang? Tidak. Makanya tidak menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali sampai akhir, Pak ya, senantiasa terpuji. Maka di sini menggunakan masdar, bukan fi'il. Itu rasanya, Pak. Paham maksudnya ya? Karena zat yang berhak dipuji dari azali, dari dulu sampai seterusnya, ya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak terbatas dengan waktu ya, kawan. Coba kalau pakai fi'il madhi, berarti Allah memuji Allah itu pujian bagi Allah hanya di waktu lampau saja. Seterusnya tidak terpuji. Gitu nanti Pak ya. Atau nanti kalau fi'il mudhari, berarti memuji Allah itu nantilah yang akan datang saja. Berarti sebelumnya dia tidak terpuji. Nah ini jadi pertanyaan akhirnya. Makanya Allah Subhanahu menggunakan masdar yang menunjukkan apa? Istimror, senantiasa terpuji. Dari dulu, dari sejak azali sampai seterusnya. Berarti ya, itu rahasianya ternyata. Yaitu sastranya menggunakan apa namanya tadi? Isim ya. Isim masdar, bukan menggunakan fi'il. Karena fi'il terbatas terkait dengan waktu itu. Yang namanya waktu kan berarti terbatas ya. Waktu lampau atau waktu yang akan datang. Jadi pujian yang mutlak selama-lamanya itu diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena pujian di sini apa? Mengandung takdim, mahabbatan wa takdiman. Mengandung rasa cinta dan pengagungan. Beda dengan pujian kepada makhluk. Antum mungkin memuji seseorang ya karena mungkin ada keinginan tertentu, niat tertentu ya kan, dipuji mungkin penguasa karena apa namanya? Biar dapat proposalnya biar di ACC atau gimana Mas ya? Karena gitu ya. Sebenarnya itu hatinya nggak senang gitu loh, hatinya itu nggak suka. Tapi ya sengaja dipuji-puji biar di ACC proposalnya atau keinginannya. Jadi ya kalau sama manusia seperti itu ya kan. Tapi kalau sama Allah mengandung makna cinta, mahabbatan wa ta'ziman. Penuh dengan pengagungan dan rasa cinta. Itu beda ya. Beda.
Baik, kemarin udah kita bahas itu Mas ya, yang itu sudah kita bahas. Coba kita baca yang ini ya. Wa kullu ma siwallahi alamun. Dan semua apa saja, ma itu umum itu. Ma apa di situ? Abu Rufaidah. Setiap apa saja. Ma itu apa? Ada ma nafi, ada ma mausul, ada istifham, ada ma apa lagi? Syarat. Di sini apa Mas? Kira-kira ma apa ini? Semua apa saja. Berarti mau mausul. Kalau istifham kan untuk bertanya, Mas muka gitu kan. Kalau syarat berarti butuh jawab syarat. Berarti ini mausul. Apa artinya? Apa saja, umum. Setiap apa saja. Siwallahi, selain Allah. Berarti semuanya kan ya, mau dari benda yang makhluk yang ada di langit, ya mulai dari planet-planet tata surya, bulan, bintang, semuanya lah. Kemudian makhluk yang ada di bumi ini, selain Allah pokoknya ya. Gunung, lautan, alamun. Disebut alam semesta. Jangan dibaca alim Mas ya, nanti rusak maknanya. Alam-alam, bahasa Indonesia kan? Alam semesta Mas. Ya, alam semesta. Selain Allah, semua yang ada di muka bumi ini, di langit maupun di daratan. Pokoknya selain Allah ya, namanya alam atau makhluk. Alam semesta gitu kan, kita bilang sering alam semesta. Mencakup daratan maupun lautan maupun langit ya, benda-benda yang ada di langit. Wa ana kata beliau, dan saya wahidun. Saya itu adalah salah satu min dzalikal alam, dari alam tersebut. Kita kan makhluk nih, berarti kan kita masuk alam Mas ya. Selain Allah kan kita ini, kita berarti alam. Termasuk dari alam. Kita alam manusia ya. Ada alam jin, alam gaib Pak ya. Ada alam manusia. Nah, ya. Coba kita sedikit tanyakan nih. Dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Coba ya kawan. Kalimat kullu. Apa Arab kullu di situ Mas? Kullu Arabnya apa? Sudah mulai Arab nih, saya tanyakan sedikit ya. Harokannya di situ marfu ya. Kullu itu marfu. Kenapa marfu ya kawan? Sebagai apa kedudukannya di situ? Ingat kalau ada kalimat isim yang jatuh di awal kalimat sudah pasti apa sebagai mubtada. Ya ini sebagai mubtada namanya. Marfu sebagai mubtada kedudukannya. Tanda rafanya dengan apa di situ? Dhammah kelihatan kok. Kullu dhammah, ya kan? Kenapa dengan dhammah? Tadi apa dengan dhammah? Isim mufrad. Itu ya, itu saya mah. Tadi sudah kaidahnya begitu. Baik. Kemudian, Anda tanyakan lagi ya, alamun. Apa Arab alamun? Kelihatan itu dhammah. Berarti apa Ingat, tanda dhammah itu marfu ya, Pak. Marfu atau rofa ya. Jangan bilang nasab, itu tandanya rofa. Dhammah itu Mas, berarti dia marfu. Alamun marfu, ya, Arabnya marfu. Kenapa? Kedudukannya sebagai apa? Kenapa dia marfu? Tadi ada mubtada, berarti khobarnya di sini. Ini kan coba kita artikan nih, kalau nggak percaya. Dan setiap apa saja selain Allah. Ini kan ambigu ya, kan? Setiap apa saja selain Allah. Berarti kan butuh penjelasan, Mas ya. Nanti yang menjelaskan khobarnya. Alamun adalah. Biasanya kalau kita artikan Indonesia itu adalah, Mas. Khobar itu bisa artikan adalah. Adalah alam semesta. Nah itu biasanya begitu kalau penerjemahannya. Yang diartikan adalah itu biasanya khobar gitu loh. Setiap apa saja dari selain Allah maka dia adalah alam semesta itu ya.
Berarti dia marfu, kenapa? Sebagai khobar. Tanda rafanya dengan apa? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Tuh ya. Seperti itu tadi cara penerapannya. Tapi karena kita belum bahas mubtada khobar dan yang lain-lainnya, nggak apa-apa lah. Yang ini kita bahas satu persatu dari isim-isim yang rofa. Berarti ya kan ya, kalau nanti isimnya rofa, kita alokasikan dari kelompok-kelompok isim yang dirofa. Kayak mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, gitu nanti ya. Isim kana, khobar inna, nanti itu ada. Nah, kelompokkan ke situ. Kalau nasab, nanti ada kelompoknya sendiri. Kita kelompokkan, kita alokasikan ke isim-isim di nasab. Kayak maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, dzaraf, dan teman-temannya yang lain. Ya. Kalau jar paling gampang. Kalau enggak mudhof ilaih sama kemasukan huruf jar. Udah ya. Nanti yang agak panjang pembahasannya di nasab. Memang agak panjang. Tapi yang sering muncul biasanya malah di rofa. Iya. Baik. Masih panjang ya pembahasannya ya. Sabar aja dulu. Wa ana wahidun. Dan saya adalah salah satu. Ya. Ini ana itu domir ya. Ya enggak? Domir. Nanti kalau domir ikhwan, nanti aja lah ya. Nanti biar enggak pusing ya. Ini sama ana ini juga sebagai mubtada ya. Ana itu mubtada di situ jatuh di awal ya. Mubtada juga. Wahidun sebagai apa khobar. Nanti gitu ya. Mendalikal alami. Dari bagian dari alam itu. Baik. Lanjut ya. Kemudian setelah kita dipahamkan ya. Perhatikan ya kan. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya Rob itu wajib disembah. Atau Rob yang bisa mengatur alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk disembah. Beliau membawakan dalil surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setiap pernyataan beliau bawakan dalil. Itulah cara beragama ya kan ya, cara beragama. Jadi jangan kemudian marah kalau ditanya mana dalilnya. Wah, ini ciri-ciri Wahabi. Mesti tanya dalil gitu kan. Terlalu kritis ya. Enggak ya, karena memang begitu. Kan Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah juga tantang kan? Sebutkan mana, datangkan dalilnya. Jika kamu di atas kebenaran, maka dalam Al-Qur'an justru diperintah. Bertanya dalil itu diperintah. Karena kita beragama itu bukan hanya warisan nenek moyang, Pak ya. Bukan hanya perasaan, cocok logi, nggak bisa. Nggak bisa begitu ya, Pak. Ya, nggak bisa begitu cocok logi doang, nggak bisa. Kita harus dengan dalil yang jelas. Agama ini jelas dalilnya. Karena terkait dengan masalah ibadah. Ya, jadi nggak boleh hanya cocok logi, apalagi hanya kata orang. Kebanyakan orang mengatakan demikian, nggak bisa. Nggak diterima seperti itu dalam beragama. Ya, baik. Kemudian di sini beliau bertanya lagi nih, man. Fa'in kilalaka. Jika ada yang bertanya kepadamu. Bima arafta rabbaka. Dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Nah, ini kan kadang orang kan bertanya. Gimana caranya kita mengetahui Rabb kita itu Allah? Nah, beliau jawab, fakul. Maka katakanlah. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Coba anda tanya kembali ya. Bima arafta rabbak. Ma di sini, ma apa di sini? Abu Gesang. Di sini ada alifnya tadinya. Bima aslinya begitu. Kemudian dibuang alifnya. Berarti ma di sini ma apa? Istifham, masyarat atau ma mausul. Ini kan konteksnya pertanyaannya. Berarti ma apa di sini?
Istifham ya, Pak. Ya, istifham yang bertanya kan? Berarti istifham. Nah, arafta, Mas Joni. Arafta itu domir apa di situ? Namanya domir apa, Mas? Itu fi'il apa dulu tuh? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Arafta. Arafa. Fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, itu domir ta, domir apa itu? Pembahasan domir juga udah kita selesaikan ya. Muttasil atau munfasil? Muttasil, karena bersambung ya. Muttasilnya apa? Rafa, nasab atau jar? Ya. Hah? Mana? Domir muttasilnya rafa muttasil, nasab muttasil, atau jar muttasil. Antum milih deh. Ayo kawan, sering disampaikan di sini. Antum perhatikan di lam fiilnya. Fa itu. Sukun nggak? Sukun berarti apa antum setelahnya berarti? Lupa antum. Masih muda loh, Mas. Wa ingkung tala tadri fatil kal musibah. Kata sebagian ulama mengatakan demikian. Wa ingkung tatadri fal musibatu a'dham. Jika engkau tidak tahu, maka itu musibah. Tapi jika engkau tahu, ya, tapi ternyata lupa, lebih besar musibahnya. Gitu loh, Mas. Berarti antum nggak merojaah gitu kan. Padahal sudah tahu dulu kan. Apa, Mas? Antum tinggal milih saja. Rafa muttasil, nasab muttasil, atau jar muttasil. Ayo, kita kasih pilihan loh ya. Kalau ada domir bersambung dengan fiil, Mas ya. Cuman ada dua opsi. Kalau enggak rofa muttasil atau nasab muttasil. Kalau jar bersambung sama isim, Mas ya. Isim atau huruf jar. Jar udah enggak termasuk udah. Udah keluar dari pembahasan ini. Berarti cuman dua nih antum. Tak persempit lagi nih ya. Rofa atau nasab. Nah, tinggal satu ya, rofa. Kalau rofa berarti sebagai apa dia? Fa'il ya. Fa'il berarti kamu. Bima arafta. Dengan apa kamu mengetahui, mengenal Robmu. Berarti Rob baka dibaca nasab ya, Fan. Sebagai apa? Maf'ul. Kan fi'il, fa'il sudah ketemu. Berarti Rob baka nasab. Rob baka. Gak boleh baca Rob buka ya. Karena dia sebagai objeknya Rob baka. Dengan apa kamu mengenal Robmu? Nah, gitu ya. Nah, ini nih domir K di sini. Antum lagi. Antum masih ini. Domir K domir apa, Mas? Itu Rob itu isim atau fi'il? Rob isim atau fi'il? Isim, jelas isim. Nah, berarti dia domir bersama dengan isim. Apa namanya domir apa? Jar muttasil. Sebagai apa dia? Mudhafun ilaih. Nah, Hasan tuh. Masih ingat ya insya Allah ya? Masih ya? Si muda kok. Hai, insya Allah ya, Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Coba Mas ini. Antum tasrif Rabbuhu. Nanti ketemu Rabbuka. Rabbuhu mah coba. Rabbuhum. Rabbuha. Masih ingat enggak tasrifannya? Rabbuhuma, Rabbuhum. Rabbuha. Rabbuhuma. Rabbuhuma, Rabbuhunna. Rabbuka. Kalau nomor antanya pakai K ya, berubah. Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbi,
Nah, begitu, Pak. Begitu aja kan? Ya, Rabbi, Rabbukum. Rabbuna. Maka fakul, maka jawablah. Maka jawablah di sini kata beliau, bi ayatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya, wa makhlukatihi, dan makhluk-makhluknya. Di sini ya kawan, beliau ya menyebutkan tanda-tanda kauniyah. Ya, tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda dan makhluk-makhluknya yang menunjukkan bahwasannya adanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Sekarang tanda-tanda kekuasaan yang baik, kawan. Di sini dicontohkan pertama adanya malam dan siang. Perhatikan ya. Di situ beliau membedakan antara ayah dengan makhluk. Kalau kalau ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya ini bisa berubah-ubah. Seperti apa itu? Malam dan siang. Tadi dicontohkan ya. Karena malam dan siang itu silih berganti, Pak ya. Berputar dia. Ini malam, besok siang. Ya taghayyar, berubah-ubah. Nah, beliau juga mencontohkan makhluk-makhluk yang tidak berubah. Kayak apa di situ? Matahari, kemudian bulan, ya, langit, bumi, gitu ya, dan seterusnya. Berarti di sini ada perbedaan antara tanda-tanda dengan makhluknya. Padahal sama-sama makhluk, Mas ya. Artinya sesuatu yang berubah-ubah, yang silih berganti, kayak siang dan malam kan silih berganti, Mas ya, berputar itu kan, itu menunjukkan kuatnya, menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Coba untuk pikir ya, Pak. Kenapa bisa silih berganti siang dan malam? Apakah dia matahari ini bergerak dengan sendirinya? Ataukah dia menciptakan dirinya sendiri? Ataukah ada yang menggerakkannya? Kan 3 pertanyaan ini ya, Fani, yang harus kita jawab. Apakah makhluk itu sendiri bergerak dengan sendirinya? Apakah makhluk tersebut menciptakan dirinya sendiri? Ataukah ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya? Ya kan? Nah, yang pertama nggak mungkin, mustahil ya kan? Makhluk menciptakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, makhluk berputar dengan sendirinya, Mas ya. Kemudian berarti yang ketiga, yaitu apa kan? Pasti ada sang pencipta di situ yang mengatur. Itu maksudnya, Pak. Berarti tanda-tanda yang berubah-ubah tadi, seperti adanya malam dan siang yang silih berganti, ini menunjukkan kuatnya dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada yang tidak berubah. Seperti langit, bumi itu kan nggak berubah ya. Yang berubah-ubah ini pasti kita diajak berpikir nih. Oh, pasti ada yang menggerakkan ini. Pasti ada yang memutarnya. Ya. Berarti yang memutarnya ini dialah atau pencipta kita. Gitu ya. Maka beliau membedakan di sini tanda-tanda dengan makhluknya dibedakan. Padahal sama-sama makhluk ya, kawan ya, tapi ada sisi perbedaannya ternyata. Kita lihat di sini contohnya, kawan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kan berubah nih. Matahari kalau malam apa ya, kawan? Yang terbit bulan. Kalau siang matahari. Bisa nggak bulan sama matahari tukeran? Tukeran yuk. Kamu yang siang, saya yang malam gitu, Pak. Nggak bisa ya, Pak. Ya. Dan matahari nggak bisa mendahului bulan. Sebaliknya, mereka nggak bisa gantian.
La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Jadi matahari nggak bisa mendahului terbitnya daripada bulan. Ya, artinya nggak bisa benturan, Pak. Saling bentrok itu nggak bisa. Itu menunjukkan ada yang ngatur. Matahari, kamu siang ya. Bulan, kamu yang malam. Gantian. Akhirnya nggak bisa saling rebutan mereka. Ini semua menunjukkan adanya sang yang mengatur. Sang pencipta dan yang mengatur. Ya, ini dikasih faham. Wa min makhluqatihi, dan makhluk ini tanda yang tidak berubah. Bedanya ya Mas ya, yang tidak berubah. Kayak apa? As-samawati sab'i wa man fihinna. Langit, 7 lapis langit dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya kan melangit itu kan ini ya kawan, ada penghuninya kan dari kalangan para malaikat. Bahkan dalam hadis disebutkan satu ini Pak, apa namanya? Jengkal ya. Itu ada malaikat yang bertasbih, sujud bertasbih. Bayangkan penduduk langit lebih padat Pak daripada penduduk bumi. Antum pernah dapati gang segini? Nggak ada kan? Gang kita kan masih lebar-lebar, masih bisa lewat motor Mas ya. Tapi kalau di langit sana penduduknya satu jengkal itu malaikat, satu jengkal malaikat. Ya, berarti lebih padat ya di penduduk langit. Antum lihat langit. Langit itu kan makhluk yang besar Mas ya. Ya nggak? Ada nggak cacatnya? Biasanya namanya besar itu kan gampang roboh, Mas ya. Kalau dicari-cari ada cacatnya mungkin bolong. Makanya dalam Al-Quran dalam surat Al-Mulk itu Allah sebutkan farji'il basaru hal tara min futur. Coba amati dengan matamu ya, penglihatanmu ke atas langit. Kamu dapati nggak ada sisi cacat pada langit tersebut? Sumarjil basaru karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Ulangi lagi. Berkali-kali coba tatap ke langit, ke atas. Ada nggak celah? Saya 2 kali Pak disebutkan. Artinya kita disuruh mencari cacatnya langit ada nggak? Mungkin ada yang bolong, mungkin ada yang roboh gitu ya, miring-miring ke sono gitu ya Pak ya. Tidak ada sama sekali. Nah yang menciptakan itu tentu lebih hebat daripada langit itu sendiri. Dan langit nggak butuh tiang. Biasa sesuatu yang besar itu kan butuh tiang, Pak ya, butuh penyangga biar kokoh dan kuat. Tapi langit nggak butuh. Siapa yang menahan itu? Makanya itu kita diperintah untuk berpikir, diajak berpikir. Kemudian wal ardu nasab'u, dan bumi, 7 lapis bumi. Berarti bumi itu 7 lapis ya. Langit 7 lapis. Makanya para ulama itu bersilang pendapat. 7 lapis langit itu apakah saling nempel Pak? Saling menempel. Langit 1, 2, 3 saling menempel satu sama lain. Ataukah ada rongga di situ? Ada bolong ya, rongga yang untuk menuju langit berikutnya. Imam Ibnu Katsir memilih pendapat yang ada rongganya. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan perjalanan antara langit ke langit berikutnya berapa ratus tahun? 500 tahun. Berarti ada jarak yang jauh. Ada rongga Mas. Jadi ada langit lagi. Seterusnya begitu ya, dan langit-langit seterusnya. Tapi sebagian pendapat menyebutkan langit itu yaitu tadi saling menempel. Langit satu menempel dengan langit kedua dan seterusnya. Itu alal khilaf bainal ulama. Ya. Silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian 7 lapis bumi. Berarti kita di lapis keberapa nih, Mas? Pertama ya. Berarti di bawahnya masih banyak ya, lapisan-lapisan lagi ya. Nah. Berarti minyak itu di lapisan berapa itu? Berarti Masya Allah ya Mas ya. Dan apa yang ada di dalamnya? Si bumi tadi. Di bawah bumi itu ya. Ya dari minyak. Apalagi ya kawan. Mungkin hewan-hewan yang ada di bawah bumi. Dan apa yang di antara keduanya. Jadi antara keduanya. Jadi beliau di sini ya kawan ya. Ingin
menunjukkan, membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, coba antum amati. Amati benda-benda ini yang ada di muka bumi ini. Mulai dari langit, bumi, ya, siang dan malam yang silih berganti, matahari, bulan, ya, mereka kok tidak saling tabrakan? Pernah nggak, Mas? Matahari kemudian bilang, ya Allah, besok saya libur dulu, saya nggak mau terbit, gitu ya. Nggak pernah kan? Nggak pernah mengeluh, ya kan? Terus. Bahkan di suara dikatakan kalau matahari terbenam itu dia izin dulu kepada Allah. Besok saya terbit nggak? Ya Pak ya? Ya terbit, ya terbit. Sujud, kemudian dia besok terbit. Sama dengan bulan. Baik. Jam berapa ya, Van? Lanjut apa cukup? Hah? Mau dibaca nggak dalilnya? Dalilnya. Silakan dibaca dalilnya. Satu lagi Mas Abu Gesang ya, dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Naam, hasbuk barakallahu fiik. Nah ini ketika beliau menyebutkan dalil, apa menyebutkan bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala gampang. Dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya berupa malam dan siang yang silih berganti. Adanya bulan, kemudian adanya matahari yang berputar pada porosnya dan tidak saling tabrakan gitu ya. Kemudian juga tanda dari makhluk-makhluknya. Adanya langit, 7 lapis langit, dan juga adanya 7 lapis bumi. Mana dalilnya? Lihat ini, ikhwan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala. Wa min ayatihil lail. Dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan nahar. Adanya malam dan siang. Ya Pak ya, nggak mungkin malam terus. Nanti tidur terus ntar. Ya Pak ya, kalau malam terus tidur terus antum. Ya kan? Tanaman pun nanti akan mati nih. Kalau nggak ada matahari Mas ya, seluruh tanaman akan mati. Sama kok nggak ada siang terus. Kalau siang terus kapan kita tidurnya Mas? Istirahatnya kapan? Nah, Masya Allah ya. Adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan. Nah, ini. La tasjudu. Jangan kalian sujud. Lisyamsi. Pada matahari. Wala lil qamar. Dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahil ladzi. Akan tetapi sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahun, yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Paham maksud sini? Kita diajak berpikir lagi nih Pak. Diajak berpikir. Ternyata ada makhluk atau manusia yang ada di permukaan bumi ini yang menyembah makhluk, Pak. Nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Allah kasih paham. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Justru kalian itu sujud kepada yang menciptakan. Sekarang yang diciptakan dengan yang menciptakan, hebat mana, Pak? Hah? Hebat mana? Yang menciptakan dong. Mobil dengan manusia hebatan mana? Mobil kan makhluk yang diciptakan oleh manusia ya. Berarti yang menciptakan atau yang ngerakit mobil itu lebih hebat. Maka tidak bisa berpikir sini. Jadi jangan sujud kepada matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan. Ya, matahari dan bulan.
Ini menunjukkan bahwa ada manusia yang sujud kepada menyembah matahari dan bulan. Seperti orang-orang Majusi, Pak. Karena mereka sujud kepada matahari. Anda ingat kisah Ratu Saba? Kisah Nabi Sulaiman itu di surat An-Naml. Ketika burung hudhud, ya bayangkan ya kawan, seekor burung hudhud itu aja nggak terima, nggak rela kalau Allah disekutukan. Waktu itu kan burung hudhud absen ya kawan, absen dari apel lah ya. Waktu Nabi Sulaiman ngecek nih, bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, hewan dikumpulkan semuanya. Dicek satu persatu. Ternyata ada burung hudhud yang nggak hadir, absen dia. Kemudian Nabi Sulaiman marah. Lau adzibannahu aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau begitu mana hudhud di sini? Kok nggak saya ngelihat hudhud? Kok nggak kelihatan di sini? Kata Nabi Sulaiman, kalau nanti dia akan saya sembelih. Atau saya akan siksa dia. Kalau dia nanti datang tidak membawa alasan yang kuat. Marah Nabi Sulaiman ya. Satu burung ada yang absen. Nah, pinternya burung hudhud ini ya, Pak. Pinternya ngambil hatinya Nabi Sulaiman. Biasanya kalau lagi marah itu kita kasih sebuah pertanyaan gitu ya. Suatu berita yang mencengangkan biar nanti teralihkan gitu loh Nabi Sulaimannya. Dalam ayat disebutkan fama kasaghaira ba'id, tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Ahattu bima lam tuhid bih wajitu kamin sabain binaba'in adzim. Tiba-tiba Nabi Hud datang. Nah, ketika Nabi Sulaiman pas marah ya, Wan, langsung dia bilang, "Wahai Sulaiman, saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak tahu." Maksudnya membawa berita tentang kerajaan Saba. Saya membawa berita yang sangat besar ini, yang kamu nggak tahu. Yang tadi Nabi Sulaiman itu marah ya, Wan, teralihkan kan? Apa itu? Akhirnya begitu. Nih pinternya belum Hud. Dialihkan akhirnya apa itu? Masa saya nggak tahu sedangkan kamu tahu? Kata Hud begini, laporan mas. Inni wajadtum ru'atan. Saya mendapati seorang ratu, seorang wanita. Yasjuduna lisyams. Inni wajadtum ru'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun adim. Saya mendapati seorang wanita, seorang ratu, ya, yang dia menguasai sebuah istana dan memiliki istana yang sangat besar. Kemudian akan tetapi mereka yasjuduna lisyamsi min dunillah. Akan tetapi mereka apa? Sujud kepada selain Allah, sujud kepada matahari dari selain Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan telah menghiasi mereka. Fasaddahum an sabili, sehingga apa mereka dihalangi dari jalannya. Di sini kan para ulama menyebutkan sekelas burung hewan saja nggak terima kalau Allah disekutukan. Makanya dia lapor kepada siapa? Sulaiman. Ini burung ya, tapi kenapa makhluk malah diam, mendiamkan kesyirikan? Ya, kita yang tahu tauhid, kenapa nggak memberikan nasihat? Kok mendiamkan kesyirikan? Apakah kita tidak lebih hebat daripada seekor burung? Ya kan ya kawan? Nah, itu ya kawan ya. Ini menunjukkan bahwasanya hinanya perbuatan syirik. Ya, makanya dalam hadis lain disebutkan larangan sholat di waktu matahari terbit mas ya, terbit dan tenggelam. Kenapa ya kawan? Kan saya sholat ini kan untuk Allah, iya untuk Allah. Tapi ketika di waktu-waktu terlarang, ketika matahari terbit, matahari terbenam, atau pas di ubun-ubun kita, sebelum zawal itu kan. Oh ya, sebelum zawal. Pas di teriknya, di siang hari bolong, sebelum zawal, sebelum waktu masuk duhur. Itu dilarang. Kenapa alasannya? Alasannya untuk mentauhidkan Allah. Karena di waktu-waktu itu adalah ibadahnya siapa? Orang-orang Majusi. Ketika matahari terbit, mereka sujud.
matahari terbenam mereka sujud. Maka orang Islam tidak boleh meniru ibadahnya orang-orang kafir. Sebagai bentuk apa, bentuk tauhid, Pak. Dalam rangka mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu intinya di situ. Iya, ngerti kan ya? Makanya nggak boleh sholat menghadap kuburan. Saya kan sholat kepada Allah, bukan kepada kuburan. Iya. Tapi nggak boleh sama Nabi, la tusolli ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Mungkin pertamanya niatnya karena Allah. Ya, saya hanya mengagungkan Allah. Tapi namanya hati, Pak ya, nggak bisa dipungkiri. Hati justru apa? Merasa khusyuk karena di situ mungkin katanya ada wali, ada orang soleh, yang sakti, yang apalah. Akhirnya kekhusyuan dia teralihkan bukan karena mengagungkan Allah, karena khusyuknya karena tadi ada wali yang sakti tadi. Itu dikhawatirkan apa? Menimbulkan bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dijauhi, Pak. Rasulullah sudah membuntu jauh-jauh pintu-pintu kesyirikan. Jadi jangan bermudah-mudahan ini masalah ini, Mas ya. Pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan itu ditutup jauh-jauh demi mengagungkan Allah, hak Allah yaitu tauhid. Faham ya, Pak ya? Insyaallah kita nanti besok bahas mungkin i'rabnya lah ya, nggak apa-apa, dikit-dikit. Demikian. Mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat. Wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.